Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Setiati, guru matematika dari SMKN Negeri 1 Mringin, Ngawi. Sekarang kita akan belajar mengenai materi peluang. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. 3.5 Mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian. Indikator yang pertama, memahami konsep ruang sampel dan titik sampel. 2. Menentukan peluang kejadian sederhana melalui masalah kontekstual. 4.5 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan peluang sederhana. Indikator menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan peluang kejadian sederhana. Tujuan pembelajaran: setelah melaksanakan proses diskusi dan presentasi, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi konsep ruang sampel dan titik sampel peluang sederhana dengan benar, menentukan peluang kejadian sederhana melalui masalah kontekstual dengan tepat, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan peluang kejadian sederhana dengan benar. Masih ingat dengan yang namanya ruang sampel dan titik sampel? Jika kamu mempunyai satu uang koin, ada berapa titik sampel dan ruang sampelnya? Sekarang, apa sih manfaat belajar peluang? Ketika kalian ingin membuka suatu usaha, kamu akan berpikir produk apa yang akan dijual. Kamu dapat melakukan survei atau pengamatan mengenai jenis produk apa yang banyak diminati oleh masyarakat. Misalnya, kamu ingin membuka usaha dengan menjual keripik, karena banyak orang yang menyukai makanan ringan. Untuk mencari tahu keripik apa yang digemari oleh masyarakat, kamu melakukan survei atau pengamatan mengenai jenis keripik kentang dan keripik singkong. Dari hasil survei tersebut menunjukkan bahwa 75% dari 150 orang menyukai keripik singkong dan 25% menyukai keripik kentang. Artinya, peluang kamu jika kamu berjualan keripik singkong akan lebih laris dibandingkan dengan keripik kentang. Dengan demikian, teori peluang dapat membantu kita untuk menjalankan bisnis. Pernahkah kalian bermain ular tangga? Sekarang, ada berapakah sisi yang terdapat pada dadu ular tangga tersebut? Apa saja kemungkinan yang muncul jika dadu tersebut dilempar? Keenam sisi tersebut merupakan hasil yang mungkin terjadi pada suatu percobaan. Munculnya mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah titik-titik sampel. Jadi, titik sampel adalah
Kemudian, apa yang dimaksud dengan ruang sampel? Apa saja kejadian yang akan terjadi pada pelemparan satu buah dadu? Silakan kalian tuliskan jawaban tersebut di buku. Bagaimana jika sebuah dadu dan sebuah koin dilempar bersama dalam satu percobaan? Berapa titik sampel? Berapa ruang sampel? Bagaimana kejadian-kejadiannya? Temukan sendiri jawabanmu. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, titik sampel adalah hasil yang mungkin dari sebuah percobaan. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Sedangkan kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Berdasarkan definisi titik sampel dan ruang sampel di atas, kita tetapkan definisi suatu peluang kejadian. Peluang suatu kejadian A adalah hasil bagi banyak hasil dalam A dengan banyak anggota ruang sampel dari suatu percobaan. Dapat kita tuliskan PA sama dengan NA per NS. Dengan keterangan NA adalah banyak hasil dalam A, sedangkan NS adalah banyak anggota ruang sampel. Untuk lebih memperdalam pengetahuan kalian, silakan perhatikan contoh soal berikut ini. Soal pertama, ada sebuah dadu lalu dilempar sekali. Tentukan peluang munculnya mata dadu 6. Caranya, tentukan banyaknya titik sampel. NS sama dengan 6. Titik sampel dadu bernilai 6, NA sama dengan 1. Rumus peluang PA sama dengan NA bagi NS. Maka 1/6. Jadi, peluang munculnya mata dadu 6 adalah 1/6. Contoh soal kedua. Sebuah kantong terdiri dari 4 kelereng merah, 3 kelereng biru, dan 5 kelereng hijau. Dari kelereng-kelereng tersebut akan diambil 1 kelereng. Tentukan peluang terambilnya kelereng berwarna biru. Caranya, tentukan banyaknya titik sampel. Titik sampel NS sama dengan 4 tambah 3 tambah 5 sama dengan 12. Titik sampel kelereng biru NA sama dengan 3. Maka peluang PA sama dengan NA dibagi NS adalah 3/12. Jadi, peluang terambilnya kelereng berwarna biru adalah 1/4. Hasil dari penyederhanaan 3/12. Selanjutnya, contoh soal ketiga. Di dalam kotak pertama terdapat 12 bola putih dan 3 bola merah. Di dalam kotak kedua
terdapat 4 bola putih dan 4 bola merah. Jika dari kotak pertama dan kotak kedua masing-masing diambil 2 bola, satu persatu, dengan pengembalian, maka peluang yang terambil satu bola merah adalah. Cara penyelesaian: kemungkinan terambil satu bola merah yaitu dari kotak pertama terambil satu merah dan satu putih, dan dari kotak kedua terambil keduanya putih, atau dari kotak pertama terambil keduanya putih dan dari kotak kedua terambil satu merah dan satu putih. Kasus pertama, dari kotak 1 terambil satu merah dan satu putih, dan dari kotak kedua terambil keduanya putih. Dari kotak pertama terambil satu merah dan satu putih. Jika dalam kalimat bisa kita tuliskan putih pada pengambilan pertama dan merah pada pengambilan kedua, atau merah pada pengambilan pertama dan putih pada pengambilan kedua. Secara matematik, bisa kita tuliskan peluangnya adalah 3/15 dikali 12/15 ditambah 12/15 dikali 3/15. Karena penyebutnya kita kalikan sama dengan 8/25. Dari kotak kedua terambil keduanya putih. Jika dalam kalimat bisa kita tuliskan putih pada pengambilan pertama dan putih pada pengambilan kedua. Secara matematik bisa kita tuliskan peluangnya adalah 4/8 dikali 4/8 sama dengan 1/4. Sehingga peluang terjadinya kasus pertama adalah 8/25 dikali 1/4 sama dengan 2/25. Kasus kedua, dari kotak pertama terambil keduanya putih, dan dari kotak kedua terambil satu merah dan satu putih. Dari kotak pertama terambil keduanya putih. Jika dalam kalimat bisa kita tuliskan putih pada pengambilan pertama dan putih pada pengambilan kedua. Secara matematik bisa kita tuliskan peluangnya adalah 12/15 kali 12/15 sama dengan 16/25. Selanjutnya, sebagai latihan soal, silakan kalian kerjakan soal berikut ini. Soal pertama, Pak Tono adalah seorang pemilik kebun bunga warna-warni dan akan menjual sebagian bunganya untuk mengurangi biaya pemeliharaan. Bu Asri ingin membeli bunga tersebut, tetapi tidak boleh memilih warna bunga apapun yang harus dibeli. Banyak warna bunga di kebun Pak Tono ditunjukkan dalam grafik berikut. Untuk bunga warna merah berjumlah 70, bunga warna kuning
berjumlah 50. Bunga warna orange berjumlah 40. Bunga warna biru berjumlah 20. Bunga warna ungu berjumlah 30. Dan bunga warna merah muda berjumlah 40. Pertanyaannya, A. Tentukan peluang Bu Asri membeli bunga dengan hasil perkawinan biru dan merah. Pertanyaan kedua, B. Tentukan peluang Bu Asri membeli bunga hasil perkawinan merah dan kuning. Latihan soal kedua. Seorang siswa sedang melakukan percobaan statistika dengan cara menggunakan 6 bola biliar berturut-turut bernomor 1, 1, 3, 4, 5, dan 7. Semua bola tersebut dimasukkan ke dalam kotak. Selanjutnya, diambil 3 bola secara acak dan dicatat angka yang muncul, sehingga membentuk bilangan. Angka pada bola yang muncul pertama dicatat sebagai ratusan. Angka pada bola kedua sebagai puluhan. Dan angka pada bola ketiga sebagai satuan. Jika bilangan yang sama dianggap sebagai satu kejadian dan peluang setiap kejadian adalah sama, maka peluang untuk mendapatkan bilangan yang lebih besar daripada 200 adalah. Silakan kalian tuliskan jawaban dari kedua latihan soal tersebut di kolom komentar. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.